Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama Ibu Nur Zahara, dan pada pelajaran hari ini kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia dan mulai masuk ke materi pidato persuasif. Di 3.3 pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami pesan yang disampaikan di pidato persuasif, kemudian memahami fungsi teks pidato persuasif, memahami ciri-ciri teks pidato persuasif, dan memahami model teks persuasif. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu anak-anak diharapkan mampu untuk memahami teks pidato persuasif dan bagaimana cara menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pada pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya, sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Tujuan dari pidato persuasif yang pertama mempunyai topik yang telah dikuasai, sehingga mampu menguraikannya. Lalu, menambah kecakapan dalam berpidato, memiliki tujuan dari apa yang disampaikan, menambah pengetahuan baru, mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Lalu kita lanjut di ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, pidato mempunyai permasalahan pokok yang memiliki kriteria dari yang disampaikan dan memiliki pesan utama atau inti di dalam pidato yang disampaikan supaya para audiens yang mendengarkan dapat melakukannya dan dapat menerima apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, keahlian untuk menyampaikan bahwa di dalam pidatonya memiliki ciri sebagai pembujuk atau juga sebagai penasehat untuk para pendengarnya. Yang ketiga, mempunyai hubungan yang baik yang juga terdapat dalam kriteria supaya pendengar ingin bersedia dan mereka merasakan nyaman meski dalam waktu singkat bahkan dalam waktu panjang. Lalu yang keempat, pidato cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu dengan kedekatan atau keakraban yang telah tercipta. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut di jenis pidato persuasif. Apa saja jenis pidato persuasif itu? Dibagi menjadi 5. Yang pertama, pidato persuasif dengan tujuan berdasarkan kebaikan. Yang kedua, pidato persuasif jenis pidato yang informatif. Maksudnya adalah yang memberikan informasi. Yang ketiga, pidato persuasif jenis pidato yang memberikan keyakinan pada pendengar. Yang keempat, pidato deskriptif, salah satu jenis pidato yang menggambarkan sebuah keadaan. Yang kelima, pidato rekreatif jenis pidato yang memberikan hiburan kepada pendengarnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada struktur pidato persuasif. Dimulai dengan salam pembukaan. Nah, ini disampaikan pada awal pidato. Hendaknya salam pembuka ini mencakup semua aspek keyakinan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, setelah salam pembuka dilanjut dengan pendahuluan, yaitu menyampaikan hal yang menyangkut isi pidato secara singkat, seperti memberikan gambaran apa saja yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Setelah pendahuluan, kita lanjut ke isi pidato, yaitu bagian tempat untuk menyampaikan tujuan dan maksud kepada para pendengar pidato, dan diakhiri dengan penutup. Nah, hal ini sebagai bagian untuk menyampaikan kesimpulan dari pidato yang telah diberikan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, anak-anak, bagaimana dengan materi Ibu kali ini? Mudah bukan? Nah, untuk tugasnya kalian bisa cek di SMP CN Mobile ya.
Oke, pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.